Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 687. Judulnya sama, ajakan berdoa untuk yang sekarat. Pernah ketika aku melewati lorong menuju ke dapur, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, memang ruangan dengan ruangan itu nggak langsung bersebelahan. Biasanya melalui suatu lorong, dan biasanya lorong itu yang lorongnya panjang. Nah, di sini Suster Faustina katakan, waktu dia menuju dapur, dia lewat lorong. Dan dia mendengar kata-kata dalam jiwaku, katanya ya. Daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Yesus minta kepada Suster Faustina untuk mendaraskan koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi jelas Yesus minta koronka yang telah diajarkan Yesus. Jangan seperti yang sering kita lakukan ya. Masih ada teman-teman yang lakukan koronka tapi diselipi dengan luka-luka Yesus. Koronka jam 3 sore. Padahal jam 3 petang Yesus katakan, itulah jam kerahiman, renungkan sengsaraku, bukan koronka. Nah, di sini di 687 Yesus mau ingatkan kita semua. Daraskanlah tanpa henti. Jadi ada yang suka tanya, Bu, satu hari berapa kali koronka? Ada yang bilang 1 kali, ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 6 kali. Nggak ada patokannya. Tapi di nomor ini Yesus minta kepada Suster Faustina, daraskan koronka tanpa henti. Jadi menurut saya pada saat Bapak Ibu ada waktu, daraskan koronka. Jangan hitung-hitung. Ya, daraskan koronka tanpa henti. Dan koronka yang seperti apa? Koronka yang kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Kita yang sehat, kita mendaraskan koronka, ada janji Yesus di mana kalau kita nanti suatu hari juga akan sekarat dan akan meninggal, maka kita akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Tapi hal ini bukan berarti nanti tunggu kita sekarat. Hal ini juga bisa berlaku bahwa kalau ada yang sakit, mari ajak dia berdoa koronka, mendaraskan koronka. Karena dikatakan barang siapa mendarasnya. Bisa juga si sakit yang mendaras ditemani oleh kita. Kalau saya suka kasih masukan juga ya ke teman, kalau kunjungan ke yang sakit, kalau dia masih bisa mendaras koronka, ajak sama-sama berdoa. Kalau sudah nggak bisa, saya pernah punya satu teman ya, dia sakit kanker, dari mulai dia sehat sampai akhirnya dia sakit, fisiknya makin lama makin turun, dari mulai dia bisa ikut berdoa koronka sampai akhirnya dia cuma ikuti dengan menggeser butir-butir koronka, sampai akhirnya dia udah nggak bisa bergerak, hanya pegang koronkanya saja. Sampai akhirnya dia juga sudah dalam posisi mungkin sadar nggak sadar ya, sudah mendelik, sudah sangat parah keadaannya. Tapi saya yakin karena dia setiap hari atau sering mendengar orang berdoa koronka, dia juga bisa berdoa koronka, maka dalam hati walaupun dia nggak bisa ngomong melalui mulutnya, tapi saya yakin dalam hati dia tetap bisa berdoa koronka. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Saya yakin kita masih bisa terus itu lakukan. Karena contoh ya, kalau kita sering berdoa koronka, saya suka ngobrol sama suami saya juga. Dia katakan, itu terngiang-ngiang. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Karena memang kita sering lakukan. Jadi di sini janjinya Tuhan, barang siapa mendarasnya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Jadi orang yang sedang sekarat pun
kita doakan doa koronka, kalau bisa kita ajak berdoa koronka, kalau nggak bisa pun bisa per video call, bisa janjian. Seperti saya sekarang ada teman satu di Eropa ya, dia sakit kanker. Saya juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya ingin berdoa buat dia dan saya tanya, kamu mau didoain apa? Dia bilang, aduh Tuhan itu baik karena kemarin dia baru di kemo. Jadi dia lagi saat lemah-lemahnya ya di rumah sakit, tapi dia ada di ruang isolasi dia sendiri. Buat saya juga menjadi satu dorongan, ya prihatin dengan sakitnya. Dia sakit mulai kena kanker tahun 2013 dan sekarang sudah menyebar. Tiba-tiba aja saya bilang, ayo saya mau doa koronka buat kamu 9 hari berturut-turut, 9 kali. Dia masih tanya, waktunya samaan enggak? Karena kan Eropa sama di sini beda. Saya bilang enggak, waktunya bebas aja. Tapi saya akan mempersembahkan doa koronka buat kamu, buat kesembuhan, buat penghiburan, buat kekuatan, dan buat jamahan-jamahan Tuhan yang dia perlukan. Itu salah satu contoh aja ya, bahwa dikatakan barang siapa mendaraskannya, dia akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Jadi apakah teman saya nanti akan jadi sembuh, sehat, mujizat? Enggak ada yang bisa membantah, itu semua kuasa Tuhan. Tapi seandainya suatu hari harus pulang, mungkin setahun lagi, mungkin berapa tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi saya yakin, saya percaya dengan doa koronka seperti yang Yesus katakan, dia akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Begitu pula dengan kita. Kalau kita sering mendaras koronka, maka saya yakin pada saat kita juga menjelang ajal, kita akan dibela oleh Tuhan. Nah, tugas kita sekarang adalah mari Bapak Ibu berdoa koronka sesering mungkin. Jangan dihitung. Bahkan kalau suami saya bilang, saya masih ada waktu, saya mau doa koronka. Buat siapa? Saya nggak peduli buat siapa. Yang penting doa itu saya persembahkan, biar Tuhan yang pakai doa itu buat siapa. Kedua, mari kita berdoa koronka seperti yang Yesus ajarkan. Memang ditambah dengan sengsara Yesus, kelihatannya jadi bagus, jadi lengkap. Tapi itu dua hal yang berbeda. Karena berdoa koronka, berdoa kepada Bapa. Bapa yang kekal. Sedangkan doa jam kerahiman, kita merenungkan sengsara Yesus, kita sedang merenung bersama Yesus yang menderita. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Jangan di-blend, dijadiin satu. Ketiga, saya harap kita yang sudah tahu doa koronka, mari kita juga tanpa henti mengajarkan, memberitahukan kepada orang lain untuk bisa tahu tentang doa koronka. Diajak, dikasih tahu, dikasih teksnya, diajarin. Itu yang perlu kita lakukan. Karena pada saat kematiannya, dia juga akan menerima kerahiman yang besar. Semakin banyak orang yang menerima kerahiman Tuhan, Yesus pasti semakin senang. Juga Santa Faustina pasti semakin senang. Dalam keadaan sekarang, dengan kita doakan doa koronka, dengan dia berdoa koronka, maka dia akan siap dan akan meninggal dengan damai, akan meninggal dalam keadaan bahagia. Itulah yang bisa kita berikan, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting untuk mereka yang sedang sekarat, supaya dia bisa meninggal dengan bahagia. Itu aja, terima kasih, salam kerahiman.